Pengen jadi desainer tapi bingung mulai dari mana dan gak tahu nih pengen kuliah atau belajar di mana. So di video kali ini gue akan ngasih tahu universitas di Indonesia terbaik jurusan fashion yang mungkin teman-teman lagi nyari nih sekarang. So tonton video gue sampai habis supaya kalian bisa dapetin insight-insightnya. Halo guys, balik lagi di channel gue Aya. Buat yang belum tahu, kenalin gue Aya. Gue sering banget share tentang all about fashion di channel ini, tentang kuliah fashion, belajar fashion, tips and tricks, dan lain sebagainya. So, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini supaya kalian gak ketinggalan video gue selanjutnya. Buat kalian yang pengen belajar fashion dari nol, kalian bisa langsung cek description box karena gue punya panduan e-booknya. Oke guys, jadi gue akan bahas mulai dari universitas negeri dulu ya. So, buat teman-teman yang lagi nyari jurusan fashion di universitas negeri, ini bakalan gue kasih tahu rekomendasinya. Yang pertama itu ada di ISI Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang suka sama jurusan fashion design tapi murni, nah cocok banget ke ISI Jogja karena lebih ke seni dan budaya, terus lingkungannya lebih kreatif dan lebih bisa mengeksplorasi kesenian fashionnya itu. Jadi bukan cuman pendidikan fashion atau cuman teknik aja ya kalau di ISI Jogja. Nah, yang kedua di sini ada Universitas Negeri Jakarta alias UNJ. Nah, di UNJ ini ada nih jurusannya fashion, tapi ada dua, ada yang pendidikan, ada yang non pendidikan. Kalau yang pendidikan itu yang S1 pendidikan tata busana, kalau yang non pendidikan itu D3 tata busana. Nah, kalau di UNJ ini kalian bisa milih pengen ke D3-nya atau S1-nya. Bedanya apa pendidikan sama non pendidikan? Sebenarnya kurikulumnya sama aja, tapi kalau yang pendidikan itu dia ada tambahannya guys. Pelajarannya tuh kayak lebih belajar tentang kurikulum, terus belajar tentang gimana caranya ngajar, terus ada teaching factory, ada ngajar di SMK kayak gitu. Nah, perbedaannya itu. Nah, kalau misalnya yang D3-nya yang fashion design murni itu tuh nggak ada pendidikannya, jadi nggak ada kayak teaching class atau kayak ngajar di SMK gitu yang orientasinya menjadi guru. Nah, next di sini ada UPI Bandung. Kalau di UPI Bandung jurusannya itu cuma ada satu yang pendidikan doang, yaitu S1 Pendidikan Tata Busana. Nah, sama aja kurikulumnya kayak di UNJ, tapi mungkin ada perbedaan lah ya sedikit. Nah, berhubung gue alumni UPI Bandung Pendidikan Tata Busana, jadi di UPI ini pernah gue bahas lebih detail video-videonya. Nanti bakalan gue taruh di deskripsi. So, kalau di UPI Bandung tuh lebih fokus ke pendidikan vokasionalnya, lebih mengarahkan orientasinya jadi guru atau jadi dosen kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang gak mau jadi guru atau jadi guru tata busana, jadi dosen fashion, itu menurut gue jangan ke UPI atau ke UNJ yang ada pendidikannya ya, soalnya itu akan diajarin nanti gimana jadi guru gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada pilihan nggak apa-apa kok, nggak semuanya lulusan UPI atau UNJ itu jadi guru sih yang pendidikan ya, tapi gelarnya tetap SPD ya teman-teman, kecuali yang non pendidikan. Setahu gue kalau yang non pendidikan itu gelarnya ST, Sarjana Teknik, karena fakultasnya masuk ke fakultas teknik. Terus yang keempat ada Universitas Negeri Malang alias UM ya. Nah, di UM ini jurusannya fashion design murni nih, fashion design and textile. Jadi teman-teman yang mau ke jurusan fashion murni ini cocok banget ke UM. Jadi cocok banget buat yang pengen mempelajari teknik-teknik fashion design, terus pengen bereksplorasi. Nah, ini cocok banget ke Universitas Negeri Malang gitu. Jadi kalian bisa milih ya sesuai sama minat kalian. Nah, next di sini ada UNES alias Universitas Negeri Semarang. Nah, di UNES ini sama guys, pendidikan juga, pendidikan tata busana. Di UNES ini kurikulumnya hampir sama kayak di pendidikan-pendidikan sebelumnya yang gue bahas. Ada kurikulum fashionnya, ada kurikulum pendidikannya. Tapi di UNES ini dia ada prodi tata rias ya.
konsentrasi tata riasnya itu dipisah guys. Jadi kan kalau di univ-univ negeri kayak di UPI, di UNESA, di UNJ, konsentrasi tata riasnya itu disatuin. Tapi kalau misalnya di UNES itu dipisah, yaitu S1 Pendidikan Tata Kecantikan. Nah, jadi teman-teman di sini yang selain pengen ke jurusan fashion dan pengen konsentrasinya ke rias, mending langsung ambil aja S1 Pendidikan Tata Kecantikan di UNES kalau misalnya pengen ke UNES ya. Oke, next kita ke UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya ini jurusan fashionnya itu D4 ya, alias dia masuknya ke Fakultas Teknologi dan Vokasi. Jadi di UNESA ini prodinya bukan pendidikan tapi D4 Tata Busana alias setara sama S1 ya. Jadi teman-teman yang pengen ke fashion design murni dan pengen dapetin gelas setara S1 bisa kuliah ke UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Dan FYI, di UNESA ini ada juga program baru S2-nya, yaitu program pendidikan kesejahteraan keluarga, yaitu lanjutan dari jurusan D4-nya. Konsentrasinya sesuai sama yang kalian pilih di S1. Misalnya jurusan di S1-nya tuh fashion, berarti nanti kita tinggal lanjut ke S2-nya itu PKK tapi konsentrasinya jurusan fashion. Nah, ini tuh program baru di UNESA, jadi baru dibuka tahun kemarin gitu. Oke guys, jadi ini FYI aja yang mau lanjutin S2 fashion langsung ke UNESA aja. Oke, next sekarang kita ke universitas yang swasta ya. Nah, ini tuh ada 3 rekomendasi gue yang pernah gue tanyain ke teman-teman gue juga, lumayan bagus, terus akreditasinya bagus. Nah, yang pertama ada Telkom University. Jadi teman-teman yang emang pengen kuliah di Telkom tuh di Bandung ya, nah ini bisa ambil jurusannya Fashion and Textile. Nah itu S1 dan dia itu fashion design murni guys, bukan pendidikan. Jadi buat teman-teman yang emang pengen kuliah di swasta dan punya budget lebih, kalian bisa pilih ke Telkom University. Nah, yang kedua di sini ada Universitas Kristen Maranatha. Nah, di Maranatha ini dia ada jurusan fashion, terus ada DKV juga, dan fashionnya itu lebih ke seni. Dan setahu gue yang bikin kurikulumnya Universitas Kristen Maranatha itu adalah mentor gue waktu di IV, itu Bu Nunik Mawardi. Jadi menurut gue Maranatha itu bagus untuk lanjut ke jurusan fashion. So teman-teman di sini yang mau kuliah ke fashion di swasta yang bagus itu Telkom, Marnat, dan satu lagi yaitu Esmod Jakarta. Nah, Esmod Jakarta tuh juga ada S1 D4-nya juga guys. So buat teman-teman yang punya budget lebih, kalian udah tahu lah ya Esmod Jakarta itu sebagus apa, dan biayanya juga lumayan mahal. Oke, dan honest review menurut gue sekolah fashion itu lebih bagus di swasta daripada di negeri karena fasilitasnya lebih bagus di swasta guys. Nah itu dia beberapa universitas di Indonesia, mau negeri atau swasta, yang gue rekomendasiin untuk teman-teman yang pengen kuliah di jurusan fashion. Kalau misalnya kalian pengen bener-bener kuliah di jurusan fashion yang murni jadi fashion designer, kalian bisa pilih jurusan yang emang bener-bener fashion design murni. Tapi kalau misalnya kalian terjeblos ke pendidikan juga it's okay, karena itu bakalan belajar juga tentang fashionnya. Tapi emang ada masa-masa dimana kalian harus belajar pendidikannya, yaitu belajar kurikulum, belajar gimana caranya ngajar siswa kayak gitu, seperti gue. Tapi gue kan tidak menjadi guru di SMK ya, gue lebih memilih jadi freelance fashion designer sekarang gitu kan. Tips satu lagi, kalau misal kalian pengen mendapatkan fasilitas yang bagus, yang emang bener-bener sekali bayar sekolah itu worth it, menurut gue sekolah fashion lebih bagus di swasta. Kenapa? Karena fasilitasnya lebih bagus, lebih banyak, dan relasinya itu lebih worth it menurut gue daripada di negerinya. Karena gue sudah mengalami sendiri sekolah fashion di universitas negeri,
dan course di universitas yang swasta gitu. Tapi kampus-kampus yang gue rekomendasiin ini tidak menjamin kesuksesan kalian nanti di industri fashion, karena kesuksesan itu adalah kita yang menentukan sendiri ya. Mau kalian kuliahnya di negeri kek, mau di swasta kek, pokoknya itu tergantung usaha kalian sendiri. Kampus dan semuanya itu adalah fasilitas atau alat yang bisa menunjang kita belajar untuk menjadi apa yang kita mau. So gitu aja video kali ini. Buat kalian yang pengen belajar fashion dari nol, kalian bisa langsung cek description box karena gue punya panduan e-booknya. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa share ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Bye!